melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman saya terkait dengan apa sih manfaat menabung. Ibu udah dapat nggak? Manfaat menabung dari cerita yang tadi sudah disusun. Sedia payung sebelum hujan. Itu udah Iya. yang tadi. Iya. Ya, kalau balik lagi ke yang tadi, materi yang tadi, ini kan beberapa susunan gambar yang menunjukkan apa manfaat dari menabung. Nah, di sini bisa dilihat ceritanya bagaimana si jangkrik santai-santai melihat temannya Smooth yang sedang sibuk bekerja mengumpulkan cadangan makanan. Bukannya cadangan makanan itu adalah sebagai cara untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti terjadi musim paceklik. Bisa lihat, ingat-ingat tuh ya. Iya. Kalau itu sekarang kita melanjut ke latihan. Nah, untuk itu silakan ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 65. Nah, di sana ada lembar cerita. Lembar cerita yang isinya mari-mari menabung. Kalau begitu, saya akan minta salah satu dari ibu-ibu untuk membacakan cerita tersebut supaya didengar oleh semua teman-temannya ya. Mana ini inak-inak nih yang di belakang ini? Nggak bisa baca saya, Bu. Tidak bisa baca. Lansia ya, ya nggak apa-apa. Ya. Saya, Bu. Oh ya, Ibu, Inak Rere. Nah, dari tadi nih kayaknya Inak Rere nih pengen itu disebut ya. Iya, Ya, Bu, soalnya pengen sekolah. yang sekolah ya. Bisa baca tapi Bu ya. Bisa sedikit-sedikit. Iya, silakan dibuka buku pintarnya halaman 65. Di sana ada lembar cerita. Judulnya Mari Menabung. Silakan dibaca. Inak Rere. Catatan 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat catatan keseharian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Baik, itu tadi ya cerita Mari Menabung. Karena sebelumnya kita sudah bahas manfaat menabung. Sehingga sekarang kita akan coba latihan. Sejak kapan sih kita tuh harus menabung? Karena dari cerita ini yang akan menjadi tugas ibu-ibu sekalian. Ya, dari cerita ini dikatakan bahwa Ibu Lili itu punya anak namanya Dewi. Dewi ini sekarang kelas 2 SMP. Nah, mau masuk 2 tahun lagi mau masuk SMA. Nah, ternyata Dewi ini pengen melanjutkan SMA, nggak mau sekolahnya putus sampai SMP. Nah, karena itu Lili cari tahu biaya masuk SMA berapa, dan diketahui biaya masuk SMA itu 2.400.000. Nah, berhubung Bu Lili merasa bahwa 2.400.000 ini mahal ya Bu ya? Iya. 2 juta itu mahal loh. Mahal, Bu. 2.400.000 ini mahal. Dan Bu Lili berpikir, kira-kira bisa nggak ya besok anak saya lanjut sekolah? Tapi kalau anak saya lanjut sekolah, saya nggak mau berhutang. Kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Lili supaya Bu Lili bisa memenuhi, bisa membayar uang sekolah anaknya yang 2.400.000 tanpa berhutang? Nah, kalau begitu sekarang saya akan minta ibu-ibu, saya akan bagi buku menjadi beberapa kelompok, kemudian diskusikan kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Bu Lili supaya bisa memenuhi pembayaran uang sekolah anaknya tanpa harus berhutang. Nanti di sana, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mau menabung. Ya, ada beberapa rencananya di sana. Nanti dalam kerja kelompoknya, ibu-ibu bisa menentukan apa sih tujuan Bu Lili harus menabung. Kemudian jumlah tabungan harus berapa untuk memenuhi tujuan Bu Lili tadi. Ya. Kemudian lamanya menabung kira-kira berapa lama? Kalau misalkan
Bu Lili harus menabung dari sekarang. Ya. Kemudian jumlah yang harus ditabung per bulan sampai jumlah yang harus ditabung per hari. Ini beberapa pertimbangan kalau kita mau melakukan rencana menabung. Silakan cara bagi Ina Rere kelompok 1, Ibu Mawada kelompok 2, Ibu Siva kelompok 3, nanti Ibu Nora kelompok 4 ya. Silakan diskusi dengan anggotanya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya. Ya, silakan bisa diisi di lembar kerjanya Bu ya. Tentukan dulu tujuan Bu Lili kenapa harus sampai menabung. Kemudian jumlah yang dibutuhkan Bu Lili, jumlah tabungan yang harus dikumpulkan oleh Ibu Lili. Untuk saya harus 2 minggu lah ya. Lebih bocor bang 2 minggu. Sudah Bu. Sudah Bu ya? Sudah. Ya. Baik. Kita ulas lagi karena sudah 10 menit berlalu. Ya. Dari cerita yang tadi yang sudah Ibu kerjakan itu, Ibu bisa lihat bagaimana seharusnya Ibu Lili yang akan mengetahui anaknya mau masuk SMA itu harusnya menabung sejak awal. Karena uang pangkal masuk atau uang biaya masuk SMA yang 2.400.000 itu cukup besar, cukup mahal. Ya. Dan tidak harus dilakukan saat ini juga karena masih harus menunggu 2 tahun lagi. Kemudian, kalaupun sampai harus berhutang ini hanya akan menambah beban, terutama jika ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibiayai. Ya, sudah selesai? Sudah selesai. Baik, sekarang kalau sudah selesai, silahkan dipersiapkan jawabannya. Saya sudah siapkan juga jawaban saya di depan. Kita tinggal cocokin sama jawaban ibu-ibu. Nah, nanti kalau betul kasih 100. Iya Bu. Kalau salah, perhatikan yang di depan kalau gitu ya. Iya. Sekarang kita lihat rencana menabung yang dilakukan oleh Ibu Lili supaya anaknya bisa masuk SMA. Pertama, tujuan menabung. Ini harus ditentukan. Kenapa harus ditentukan? Karena kalau tujuan tidak dibuat, untuk apa? Dengan merumuskan atau dengan menentukan tujuan menabung ini akan membuat semangat dan motivasi menabung lebih besar. Ya. Jadi tujuannya Bu Lili untuk menabung itu adalah untuk membayar uang pangkal SMA atau uang masuk SMA-nya Dewi. Ya. Kemudian berapa jumlahnya? Berapa sih yang harus dikumpulkan? 2.400.000. 2.400.000 ini murah atau mahal? Mahal. 2.400.000 ini. Kemudian karena anaknya masih kelas 2 SMP dan masuk SMA-nya tinggal 2 tahun lagi, jadi masih ada waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan uang supaya Bu Lili jangan sampai berhutang. Nah, di sini lamanya menabung berapa lama? 2 tahun sama dengan berapa bulan? Setahun berapa bulan, Bu? 12. Bu Nora, setahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau 2 tahun jadi berapa? 24 bulan. Ya, ini lamanya Bu Lili harus menabung. Kemudian jumlah yang ditabung per bulan 24 bulan lamanya menabung, kemudian uang yang harus dikumpulkan 2.400.000. Kita bisa lihat di sini 2.400.000 dibagi dengan jumlah bulannya 24 bulan. Jadi dalam sebulan Bu Lili harus menabung 100.000. Sampai sini ada yang betul semua? Saya. Luar biasa. Kamu kok hebat? Hebat.
Ya, apa sih ya? Sampai sini berarti sudah 80% ibu-ibu paham bagaimana cara menyusun rencana Menabung. Ini sudah satu bawah loh. Lagi satu halaman lagi. Ya. Kemudian kalau sudah ditentukan tabungan per bulannya, karena kalau kita baca dari cerita yang tadi, Bu Lili setelah melihat anggaran pengeluarannya yang setiap hari, uang dari pengeluaran tiap itu bersisa sebanyak berapa? 3.500. Jadi setiap harinya Ibu Lili sebenarnya bisa menabung 3.500 dari sisa-sisa pengeluarannya setiap hari. Nah, kalau kita 3.500 sehari, Bu Lili bisa tabung, tapi ternyata Bu Lili hanya harus menabung, wajibnya menabung 100.000 per bulan. Jadi kalau dihitung harian, 100.000 dibagi 30 hari. Bulan berapa hari? 30 hari. Jadi 100.000 yang sebulan dibagi 30 hari. Sama dengan 3.300. Masih tersisa 200 rupiah. Lumayan, pakai beli permen ya. Iya, cabe Bu. Cabe Bu. Baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi saya kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya di sesi berikutnya ya. Iya, Ya, mohon maaf kalau ada salah satu salah sikap. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.